Saat ini Indonesia beneran sedang jadi sorotan utama di Asia, dan sedikit banyak itu semua dipengaruhi oleh keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, boleh dibilang Indonesia ini beruntung banget punya ketua seperti Pak Erick, sebab harus diakui sejak dipimpin beliau ada banyak sekali hal positif yang terjadi di sepak bola Indonesia, terutama ya soal timnas ini. Suka tak suka, nyatanya Pak Erick ini seolah mampu mengangkat citra PSSI dari yang semula sunyi, gelap, mencekam, dan diselimuti hawa jahat, kini berubah jadi terang benderang. Dan melihat gimana sepak terjang beliau sejauh ini, wajar aja sih kalau ia disebut sebagai sosok ancaman utama bagi tim-tim besar Asia. Jika dulu kita sering dibuat gedek dan kecewa oleh PSSI, kali ini beneran. Asli, kita nyaris selalu dibikin senyum oleh federasi yang satu ini. Terbaru keberhasilan PSSI memperjuangkan Martin Paes agar bisa main buat Indonesia, sungguh dirasa amat sangat membahagiakan. Sebab semua tahu, kalau kiper yang satu ini punya kualitas yang bisa sangat berguna bagi Indonesia buat bertarung melawan tim-tim besar Asia. Dan bukan tak mungkin, selain Paes, nama-nama macam Kevin Dix, Ole Romeni, Mauro Zylstra, hingga Eliano Reinders bisa segera nyusul. Yap, emang kelihatannya mustahil, tapi berulang kali kita dibuat terperangah oleh hal-hal yang semula dianggap mustahil. Dan lagi-lagi Erick Thohir adalah sosok yang berulang kali menepis segala hal yang awalnya nggak mungkin menjadi mungkin. Ya, menurut salah satu pengamat sepak bola Malaysia, segala kemajuan yang terjadi di sepak bola Indonesia sekarang ini gak terlepas dari peran Erick Thohir, karena emang tak bisa dipungkiri segala kebijakan yang beliau ambil sukses membuat sepak bola Indonesia, khususnya timnasnya, menjadi maju. Itulah kenapa sang pengamat beneran melabeli Erick Thohir sebagai orang yang dalam tanda kutip berbahaya bagi Asia. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang ni, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, mereka on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati kan. Lebih lanjut, legenda sepak bola Australia, Tim Cahill, benar-benar mengakui kalau Erick Thohir udah melakukan pekerjaan luar biasa untuk bisa membuat timnas Indonesia seperti sekarang ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin di Indonesia, ucap mantan pemain Everton tersebut. Ya, berkaca dari segala hal yang terjadi, wajar jika kita sekarang bisa berbangga diri punya ketua umum yang keren. Dan tanpa mengurangi respek kepada ketua sebelumnya, coba sebutkan ketua PSSI mana yang bisa seakrab ini sama Presiden FIFA sampai-sampai Indonesia boleh dibilang sebagai anak emas FIFA terutama di kawasan ASEAN? Yap, sebenarnya di luar dari suksesnya kasus Martin Paes, serta materi pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia sekarang ini, pencapaian Pak Erick selama kurang lebih 1,5 tahun jadi ketua PSSI, atau ya kita ambil setahun pertama deh masa jabatannya, sungguh terbilang mantap. Karena seenggaknya terdapat beberapa program yang mulai terlaksana, seperti ketika PSSI menggandeng Polri untuk menciptakan iklim sepak bola yang lebih baik di Indonesia. Lalu PSSI juga sukses membuka akses yang lebih luas untuk bekerja sama dengan negara-negara yang sektor sepak bolanya dianggap sudah maju, seperti Jepang misalnya, yang mana Pak Erick mengajak Federasi Sepak Bola Jepang untuk bekerja sama meningkatkan kualitas para wasit lokal yang kita tahu sendiri kualitasnya kayak gimana. Dalam keterangannya, Pak Erick menginginkan wasit Indonesia mendapatkan fasilitas pelatihan dan teknologi yang lebih baik sehingga ke depan kualitas wasit-wasit di Indonesia bisa jauh lebih baik.
Selain itu, keputusan menunjuk Coach Mochi sebagai pelatih timnas wanita dinilai juga menjadi langkah yang tepat untuk pelan-pelan memperbaiki kualitas timnas putri sembari mempersiapkan liga profesional. Lalu kerjasama dengan operator Bundesliga di FL. Dari program ini, ada 6 poin kerjasama yang disepakati. Poin-poin tersebut berfokus pada pengembangan potensi, tata kelola kompetisi, serta tata kelola sumber daya secara lebih profesional. Kemudian tentu saja kerjasama dengan KNVB, rencana kerjasama beberapa program antara PSSI dan KNVB seperti membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia. Yang mana keduanya juga sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, junior, hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun, serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen. Nah, yang nggak boleh dilupakan, siapa yang membuat FIFA tiba-tiba menunjuk Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17? Usai sebelumnya batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 gara-gara urusan politik, dan ya tragedi yang kalian tahu sepilu apa. Dan dari semua itu tentu saja menghadirkan juara dunia Argentina untuk melakukan uji coba resmi melawan timnas Indonesia adalah sesuatu yang nggak disangka-sangka. Sebab awalnya itu adalah sebuah jokes semata. Lah kok didatengin beneran dong? Dimana dari situ timnas Indonesia benar-benar mulai dipantau perkembangannya oleh banyak media-media internasional. Yap, sebenarnya masih banyak loh segala hal yang sukses Pak Erick lakukan untuk membuat Indonesia ini maju. Soal naturalisasi, coba sebutkan negara mana di dunia ini yang bisa melakukan proses dari urus berkas lalu sumpah sampai akhirnya sah pindah federasi hanya dalam waktu semalam? Sejauh ini ya cuman Indonesia loh yang bisa melakukan itu. Mana ngelakuinnya rata-rata tengah malam pula. Gila, mantap pokoknya. Belum gebrakan-gebrakan lainnya macam Pak Erick yang sukses melakukan audit keuangan PSSI dari era kepengurusan sebelum-sebelumnya, sampai keseriusan untuk memberantas para mafia bola di Indonesia dengan memberlakukan hukuman seumur hidup bagi para pelaku pengatur skor, entah itu pemain, pelatih, hingga pengurus PSSI andai terbukti bersalah. Selain itu, ia juga akan mengoptimalkan perangkat pertandingan dan Pak Erick ingin memperbaiki kesejahteraan wasit agar wasit-wasit ini nggak mudah kena iming-iming duit dari para mafia karena kesejahteraannya udah dijamin. Intinya, kalau ngomongin segala prestasi Pak Erick untuk kemajuan PSSI, maka ya wajar banyak yang berharap kalau ia bisa lebih lama lagi memimpin minimal sampai SDM-SDM pelaku sepak bola di negeri tercinta ini bisa sejalan dengan visi berjangka yang beliau canangkan. Dan dari semua itu, ya udah pasti kemajuan timnas menjadi gambaran seberapa maju federasi dan kualitas sepak bola di Indonesia. Ia melihat segala hal yang ada, terutama yang terjadi dengan Martin Paes, sekali lagi jadi bukti kalau PSSI yang sekarang nggak kaleng-kaleng. Dan sudah pasti secara tak langsung itu akan membuat tim-tim lain di Asia kini beneran segan kepada Indonesia. Seperti media China, Sohu yang menganggap Indonesia sebagai tim terlemah di grup C. Ya emang sih, dari sisi peringkat kita yang paling bontot. Tapi secara umum di luar dari peringkat, woi Indonesia lebih unggul cuy, ya kali. Di mana masuknya Martin Paes yang punya market value mencapai 26 miliar rupiah membuat value timnas Indonesia secara umum jauh lebih unggul dari China. Sebab sebelum Paes resmi aja, timnas Indonesia memiliki nilai skuad mencapai 270 miliar. Dan itu di atas China yang ada di sekitar 240 miliar. Belum lagi kalau semisal Ole Romeni masuk, Kevin Dix masuk, Eliano Reinders masuk, ya makin kebanting dong. Bahkan kalau kami juga boleh sombong, secara harga dan kualitas individu pemain, Indonesia masih di atas China. Sebab mayoritas pemain timnas Indonesia sekarang banyak yang main di Eropa. Sedangkan China full 100% dari liga lokal. Pokoknya, dari sisi timnas Indonesia udah bisa dibilang level Asia lah paling enggak dari sisi kedalaman skuad terutama soal nama-nama tadi yang mudah-mudahan bisa segera nyusul.
Tapi ya soal liga dan segala tek-tek bengek di kompetisi domestiknya, itu loh yang masih sedikit bikin khawatir. Karena ya masih banyak hal yang nggak mungkin bisa terselesaikan hanya dalam 1 kali masa jabatan kan. Tapi ya, semua itu kembali lagi ke Pak Erik dan publik tanah air. Mudah-mudahan aja, semisal Pak Erik nanti nggak jabat lagi, ketua yang baru masih punya visi dan misi yang sama dalam menjalankan program yang udah disusun Pak Erik. Jangan diubah-ubah lagi, hanya untuk cari nama biar sekedar dibilang keren. Basi tahu. Pokoknya udahlah, singkirin ego dan mulai berpikir untuk sama-sama memajukan sepak bola Indonesia yang udah terlalu tertinggal jauh dari liga-liga di negara tetangga macam Thailand contohnya. Ya masa timnasnya udah maju, kompetisi domestiknya plus pembinaannya masih gitu-gitu aja kan lucu. Intinya nggak klub, nggak pemain, nggak supporter, semuanya harus sama-sama bisa to the next level. Biar apa? Ya biar Indonesia bisa konsisten bersaing di Asia dan nggak diremehin terus sama tim-tim besar lainnya, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.